beberapa pahlawan terus berjuang. Halo guys, Assalamualaikum. Saya Dian Anisatul Rahma dari kelas 11 IPS 2. Apakah kalian tahu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik? Mari kita lihat. Kolonialisme adalah sebuah paham tentang penguasaan suatu negara oleh negara atau bangsa lainnya dengan tujuan memperluas kekuasaan negara tersebut. Lalu, imperialisme adalah sebuah sistem politik yang dilakukan dengan menjajah negara lain, bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin. Baiklah, kita akan bahas tentang bidang politik. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam sebuah pidatonya mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral rakyat di wilayah-wilayah jajahannya. Dengan adanya pidato tersebut, maka muncullah kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Politik etis ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi, dan infrastruktur lainnya, serta pelaksanaan transmigrasi yang memberikan keuntungan bagi perniagaan bangsa Eropa maupun orang Indonesia sendiri. Dengan adanya politik etis, maka dibukakanlah kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk pribumi. Akibatnya, muncullah generasi terdidik yang memahami perkembangan dunia dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan nasional pun bermunculan yang memperjuangkan nasib bangsanya, antara lain sebagai berikut. 1. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa Stovia, School of Landing van Inders Artsen atau Sekolah Kedokteran Pribumi. Organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1901 oleh Wahidin Sudirohusodo, Swetomo, Gunawan Mangkusomo yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Pada mulanya, tujuan Budi Utomo tertulis secara samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Organisasi ini mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Dalam kongres itu diputuskan sebagai berikut. A. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. B. Kegiatan Budi Utomo ditunjukkan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. C. Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Pusatnya, organisasi ditetapkan di Yogyakarta sampai akhir tahun 1909. Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang dengan jumlah anggota kurang dari 10.000 orang. Pada tahun 1914, saat Perang Dunia I meletus, Budi Utomo yang pamornya sudah menurun mengusulkan perlunya wajib militer bagi penduduk Bumiputra, Indi Werbar. Gagasan ini ditolak Belanda. Berbagai ganti parlemen Belanda yang membentuk Volksraad, Dewan Rakyat, pada bulan Desember 1916. Bidang politik yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pada mulanya bernama Indisch Vereniging pada tahun keempat. Tokoh pendiri PI adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain Sultan Kesayangan dan R.M. Noto Suroto. Pada mulanya, organisasi ini hanya berupa organisasi sosial yang mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Unsur-unsur politik mulai tampak dengan diterbitkannya majalah Hindia Putra pada bulan Maret 1916. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh tiga serangkai pendiri Indisch Partij yang sedang menjalani hukuman buang di Belanda.
Aktivitas-aktivitas di politik PI ini semakin meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta ke dalam tubuh PI. Bahkan kemudian, PI menegaskan bahwa tujuan PI adalah Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama dan serentak oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1207 diadakan penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI. 4 tokoh PI yaitu Muhammad Hatta, Nazar Datuk Pamuncak, Ali Sastro Midjojo, dan Abdul Majid Djorgård ditangkap pemerintah kolonial Hindia di Belanda. Mereka dituduh akan melakukan pemberontakan dan pemerintahan kolonial menduga ada hubungannya dengan pemberontakan PKI 1926. Contoh bidang politik yang ketiga adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam atau SI pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam SDI yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik dari Kampung Layangan, Solo. Tujuan pendiri Sarekat Dagang Islam untuk memperkuat kemampuan para dagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Dengan masuknya Umar Said Cokroaminoto, maka pada tanggal 10 September 1912, SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Ada beberapa tujuan SI adalah A. Mengembangkan jiwa dagang, B. Membantu para anggota yang mempunyai kesulitan dalam usahanya, C. Memajukan pengajaran, D. Memperbaiki pendapatan yang keliru tentang Islam. Pada Kongres SI tahun 1923 di Madiun, SI mengganti nama menjadi Partai Sarekat Islam. Pergantian nama dilakukan karena ada anggapan bahwa ikatan organisasian di dalam SI lemah. Selanjutnya, dalam Kongres 1926, PSI menjadi bersikap non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka menilai pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, maka Cokroaminoto menolak ketika diangkat menjadi anggota Volkrat, Dewan Rakyat, pada tahun 1927. Pada tahun 1929, karena pengaruh semangat persatuan dan kesatuan setelah Sumpah Pemuda, PSI berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia yang disingkat dengan PSII. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, PSII mengalami kemunduran. Contoh bidang politik yang keempat adalah Indispartij. Indispartij didirikan 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 tokoh yang terkenal sebagai 3 serangkai, yaitu E.F.E. Dawes Dekker dan Dirjo Setyobudi. Yang kedua, Dr. Cipto Mongkusomo, dan yang ketiga, Suwardi Suryodiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikan Indispartij ini adalah untuk mempersatukan semua Inders sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Inders adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo-Belanda, Cina, Arab, maupun pribumi asli. Karena kegiatan IP dianggap merugikan pemerintah pada bulan Agustus 1913, pemerintah Belanda menangkap ketiga pemimpin IP tersebut. Mereka kemudian mendapatkan hukuman buang. Mereka sendiri memilih Belanda sebagai tempat pembuangannya. Selama dalam pengasingan, mereka tetap berusaha untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan pergerakan orang Indonesia di luar negeri Belanda untuk menuntut Indonesia merdeka. Dengan dibuangnya ketiga tokoh IP tersebut, maka kegiatan IP semakin menurun. Karena itulah IP kemudian mengganti nama menjadi Partai Insulinde. Pada tahun 1919, Insulinde berganti nama lagi menjadi National Indispartij atau yang disingkat dengan
PNIP. Contoh bidang politik yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Indonesia pada mulanya didirikan oleh Soekarno dan para anggota Algemene Studi Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Keperserikatan Nasional Indonesia. Banyak juga tokoh PNI dan mantan anggota Perhimpunan Indonesia yang pulang ke tanah air. Baru pada bulan Mei 1928 nama organisasi ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang rusak karena penjajahan dengan kekuatan sendiri. Pemimpin-pemimpin PNI seperti Mr. Sartono, Mr. Soyadi, Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, Dr. Syamsi, Mr. Budyorto, Mr. Ali Sastromidjojo, dan khususnya Insinyur Soekarno berhasil menggerakkan rakyat Indonesia sehingga pengaruh PNI semakin luas. Pada bulan Desember 1929, 4 tokoh PNI ditangkap. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Mr. Gatot Mangkuproeraja, Mas Kun Sumadiereja, dan Supridinata. Tokoh PNI tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Contoh bidang politik yang keenam, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Setelah Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929, dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Hal itu karena disebabkan pada Kongres Luar Biasa yang kedua di Indonesia pada tanggal 25 April 1931 ditetapkan pembubaran PNI. Anggota-anggota yang menyetujui pembubaran tersebut kemudian membentuk Partindo, Partai Indonesia, pada tanggal 30 April 1031 dan Mr. Partono terpilih menjadi ketuanya. Anggota PNI yang tidak menyetujui keputusan Kongres tersebut menamakan dirinya sebagai Golongan Merdeka. Mereka membentuk organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia atau disingkat PNI Baru. Pada bulan Desember 1933, PNI Baru dipimpin oleh Mohatta dan Sultan Syahrir. Setelah Insinyur Soekarno keluar dari penjara, ternyata memilih untuk bergabung dengan Partindo. Larangan-larangan dan tindakan keras terhadap Partindo menyebabkan partai ini kembali dibubarkan oleh Mr. Sartono, juga tanpa mayoritas suara. Tidak lama setelah Partindo bubar, anggota-anggotanya membentuk Gerakan Rakyat Indonesia yang disebut dengan Gerindo pada bulan Mei 1937. Tokoh-tokoh Gerindo yang terkenal antara lain Mr. Muhammad Yamin, Dr. Akagani Amir Syarifuddin, dan Mr. Wilopo. Contoh bidang politik yang terakhir, ketujuh, Perindra. Sikap keras pemerintahan kolonial menyebabkan partai-partai kecil merubah taktik perjuangan dan kooperatif menjadi moderat dan kooperatif. Mereka memperkuat barisan dengan melakukan fusi, penggabungan dengan beberapa partai politik lainnya. Kemunculan partai baru diantaranya bernama Perindra, Partai Indonesia Raya. Pada tanggal 26 Desember 1935 merupakan fungsi dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia, PBI. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Perindra Surabaya sebagai pusatnya. Jadi, kesimpulan dalam bidang politik kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia
menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa di Indonesia yang beralih tangan ke Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor. Penerapan sistem Indus Rule, sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dapat memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan interversinya. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial, mereka menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang diberi gaji. Padahal menurut adat penguasa tradisional tersebut mendapat upeti dari rakyat. Semakin menurunnya dan bergantungnya kekuatan raja dan kekuatan asing, bahkan semakin diambil alih atau di bawah kekuasaan kolonial. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. It was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Sekian materi kali ini, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.